Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun Anda berada. Bertemu kembali di dalam doa dan kesaksian GKN Immanuel Bulu Lawang. Kita mau merasakan hadirat Tuhan, kita mau merasakan jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tiada hari kita memerlukan kuasa dan kasih Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, agar kuasanya senantiasa menyertai kita semuanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengasihi kami semuanya di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu menjamah kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya kuasa-Mu hadir menyertai kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di
yang senantiasa rindu aliran dari Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh berarti dalam kehidupan kami. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami rindu Tuhan, Kau penuhi kami Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku,
hidup kami Tuhan. Tiada nama lain yang senantiasa membantu kami, menolong kami. Hanya kuasa-Mu yang sanggup menolong kami. Haleluya. Hanya Kau yang terindah, Yesus. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara ibadah kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau luar biasa bagi kami, Engkau ajaib bagi kami, Engkau begitu mengasihi kami. Hingga hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, karena kasih karunia Tuhan yang terus melawat kami umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua akan membaca Alkitab yang diambil dari Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Apa arti ia akan bertindak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 2012 yang lalu Tuhan izinkan saya mengalami sebuah peristiwa sakit penyakit yang tidak pernah saya bayangkan dan saya tidak tahu. Pada waktu itu 1 bulan lamanya, 3 kali saya harus masuk rumah sakit. Yang pertama gejalanya ringan saja, saya menggigil, tetapi badan saya panas sampai 40 derajat Celcius. Saya dibawa ke rumah sakit dan 3 hari saya pulang. Selesai. Kemudian setelah 3 hari di rumah, saya menggigil kembali, disertai dengan rasa sakit di bagian perut yang tidak bisa saya tahan. Karena dipegang sakit, saya bergerak sakit. Kemudian saya kembali dibawa ke rumah sakit dan diadakan USG waktu itu. Setelah di USG, dokter menemukan ada kista di rahim saya sebesar 7 kali 8 cm dan itu hampir pecah. Dokter memperkirakan itulah sebabnya maka saya menggigil. Jam 9 kami masuk di rumah sakit, jam 2 harus dioperasi. Pada waktu itu saya dan suami saya datang ke rumah sakit hanya dengan membawa 150.000 saja. Suami saya harus tanda tangan untuk operasi angkat rahim. Tentu kami bingung. Ya, kami bingung. Suami saya mengatakan, dokter kami ini hamba Tuhan. Kami tidak punya cukup uang untuk operasi istri saya. Tapi dokter mengatakan, tapi ibu kesakitan dan ini harus dilakukan operasi. Setelah berbicara dengan dokter, akhirnya dokter mengatakan, sudahlah Pak, enggak usah dipikir. Yang penting ibu diselamatkan dulu. Jam 2 saya dioperasi dan pada saat di ruang operasi sudah dibelah saudara-saudara. Ya, sudah dibelah perut saya ini. Setelah terbuka ternyata ditemukan ada penyakit yang lain, ada perlengketan usus. Akhirnya dokter itu memanggil dokter bagian perlengketan usus itu, dan dokter itu masih dalam perjalanan. Waktu untuk bius akhirnya terpotong untuk mengurai usus saya yang lengket itu. Akhirnya rencana untuk operasi angkat rahim semuanya tidak jadi. Hanya diambil indung telur sebelah kiri, itu dipotong dan kemudian selesai operasi. Saya ada di rumah sakit itu, kemudian dokter mengatakan, saya nggak ngambil kok, rahimnya saya nggak ngambil. Katanya, oh gitu ya dok, saya hanya merasa kalau saya tidak punya rahim berarti saya perempuan yang tidak sempurna dong. Kalau tidak punya rahim, saya bilang seperti itu. Tapi kemudian setelah selesai operasi saya pulang. Beberapa hari perawatan saya pulang. Sampai di rumah saudara-saudara kira-kira 1 minggu saya menggigil kembali. Dengan gejala yang sama seperti dua peristiwa yang kemarin.
saya menggigil kembali dan saya harus dibawa ke rumah sakit lagi. Menggigil itu pertanda adanya infeksi di dalam tubuh dan tidak ditemukan infeksinya ada di mana. Akhirnya dokter memberikan dosis yang sangat tinggi untuk antibiotik saya. Obatnya namanya meropenem. Saya ingat sampai dengan hari ini nama obatnya ya, meropenem. Itu generik saja 200.000 dan saya habis 8. Setelah habis 8, menggigil saya pada waktu itu di lab leukosit saya itu naik dari 10.000 normal menjadi 40.000. Nah, setelah kemudian kena meropenem itu 8 botol, leukosit saya turun menjadi 11.000 dan kemudian itu sudah dinyatakan sembuh, boleh pulang. Saya pulang, saudara. Tetapi secara berkala saya harus cek kontrol ke dokter tersebut. Nah, saya berdoa di rumah, Tuhan. Tentu saja saya ketakutan, saudara. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya mau meninggal dengan gejala yang sama sampai 3 kali? Pada waktu itu anak saya titipkan sama adik saya, karena dia masih TK, saudara. Masih TK, saya titipkan di adik saya untuk diantar sekolah dan seterusnya. Suami saya menjaga saya. Dan di situ saya boleh merasakan arti daripada kata ini. Ia akan bertindak. Tuhan yang akan bertindak. Tindakan-tindakan apa yang dia sudah lakukan buat saya? Yang pertama, saudara, dokter operasinya tidak bayar, yang seharusnya 4 juta. Itu tidak bayar. Kemudian obat-obatan yang saya konsumsi itu dapat harga dasar karena keponakan saya bekerja di rumah sakit itu, di apoteknya. Yang ketiga, betapa kasih sayang daripada adik-adik saya yang memberikan makanan setiap hari kepada kami, karena suami saya tidak bisa masak sendiri, sehingga adik saya bergiliran merawat kami, memberi makanan setiap hari kepada kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang saya pahami dalam kehidupan kami. Ia akan bertindak. Kalau dia berjanji dalam firman-Nya dan saya sudah rasakan, saya percaya bahwa firman ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua orang, semua anak-anak yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, memberikan hidup bagi Tuhan, supaya Tuhan yang bertindak. Mazmur 121 ayat yang kelima, Dia akan menjaga kita, Dia akan menyelamatkan nyawa kita. Itu yang saya takutkan tadi pada waktu saya berdoa, Tuhan, apakah saya mau mati? Tentu wajar bagi saya, walaupun saya hamba Tuhan, ketakutan itu selalu ada, pasti masih ada. Saya kepingin melihat anak saya tumbuh besar. Saya ingin juga kalau Tuhan izinkan saya melihat dia menikah. Saya ingin juga kalau Tuhan izinkan saya ingin melihat cucu saya. Itu keinginan normal bagi semua orang. Itulah sebabnya firman yang saya pegang, yang saya percayai, menjadi rema dalam hidup saya. Saya percaya, saya sangat yakin, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa terhadap firman yang telah diberikan kepada setiap anak-anaknya. Saya ingin menyanyikan satu pujian buat persekutuan kita sore hari ini. Waktu Tuhan. Sesuatu
syafaat untuk bangsa dan negara dan semua umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya tertuju bagi Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, menjadi umat pilihan-Mu. Kami mau terus memegang janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah berjanji kepada kami bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami, Engkau membuat keberhasilan bagi setiap hidup kami. Kami pegang janji-Mu itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan tolong pemerintah, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, dan semua aparat negara yang Engkau pilih mereka untuk menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan kepada para pemimpin kami untuk menangani Indonesia dengan segala masalah yang ada. Pandemi yang sedang berlangsung sampai dengan hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengizinkan pandemi ini berjalan, melanda Indonesia bahkan seluruh dunia. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau izinkan hal ini akan segera berlalu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memulihkan bangsa kami. Engkau akan terus membuat Indonesia ini menjadi bangsa yang dikagumi oleh negara-negara yang lain. Semua ini oleh karena umat Tuhan yang memuliakan Engkau, yang berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berikan hikmat, kesabaran kepada khusus bagi Pak Presiden kami, Bapak Jokowi. Biarlah dengan hikmat Tuhan, dia boleh memimpin negara ini dan menyelesaikan semua masalah yang ada. Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia khususnya ya Bapak. Kiranya Tuhan akan menolong mereka. Engkau akan membuat mereka menjadi umat yang takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, mendahulukan Tuhan di atas semua kepentingan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus pertumbuhkan iman percaya kami kepadamu. Khusus kami berdoa Tuhan, biarlah umat Tuhan yang ada di Indonesia ini, kiranya Tuhan sendiri akan memberkati mereka, membuat mereka umat pilihan yang memuliakan nama Tuhan dan terus mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang khususnya yang ada di GKN Bulu Lawang ini. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati dan memimpin umat Tuhan di tempat ini dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, namun kami percaya bahwa telinga Tuhan tidak pernah kurang lebar untuk mendengarkan setiap keluh kesah dan ucapan-ucapan doa kami kepadamu Tuhan. Dan tanganmu tidak kurang panjang untuk mengulurkan pertolongan kepada setiap anakmu yang berteriak minta tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah doa dan kesaksian dari GKN Immanuel Bulu Lawang. Jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kita boleh mendapatkan notifikasi terbaru di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. But
ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.